pagi sahabat Hermina. Sebelumnya perkenalkan saya Nada. Saya di sini ditemenin dengan Dokter Jeki. Selamat pagi dokter. Kebetulan Dokter Jeki ini dokter spesialis ortopedi, konsultan bagian hand. Beliau dokter kami di sini sudah bergabung lumayan lama juga. Nah, untuk pagi hari ini kita akan membawakan tema mengenai gangren ditandai dengan menghitamnya bagian tubuh. Untuk pada pagi ini boleh kesempatan Dokter Jeki memperkenalkan diri kepada sahabat Hermina. Halo sahabat Hermina, saya Dokter Jeki Chandra, spesialis ortopedi dan traumatologi, subspesialis hand, upper limb, and microsurgery, atau mungkin lebih enaknya dikenal khusus bagian tangan sampai ke bahu dan operasi-operasi kecil mikro, penyambungan jaringan-jaringan kecil. Untuk pagi ini kita akan membahas mengenai gangren yang ditandai dengan menghitamnya bagian tubuh. Untuk sebelumnya boleh minta tolong dibantu jelaskan nih dok, karena banyak teman-teman kita nih di luar sana, untuk sahabat-sahabat Hermina yang belum paham nih apa sih gangren itu gitu. Boleh minta tolong dijelaskan. Ya, baik. Gangren itu adalah suatu kondisi di mana jaringan tubuh kita atau anggota tubuh kita mengalami perubahan warna menjadi kehitaman, ya. Nah, kenapa bisa terjadi perubahan warna atau kehitaman atau bahasa medisnya itu nekrotik atau kematian jaringan. Jadi otomatis pada saat jari kita berubah warna, otomatis itu akan terjadi kematian jaringan. Dan harusnya warna tubuh anggota tubuh kita tuh agak sedikit pink, kemerahan, ya. Tapi kalau sudah berubah warna jadi kehitaman, berarti ada kematian jaringan. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Banyak faktor yang bisa menyebabkan. Intinya adalah terjadinya kekurangan aliran darah atau terputusnya aliran darah ke tempat jaringan yang mengalami kematian itu. Karena setiap anggota tubuh kita harus mendapatkan suplai darah untuk bisa hidup. Nah, pada saat dia tidak mendapat suplai darah, jaringan itu akan mati. Nah, terjadilah proses kehitaman, kematian jaringan yang kita sebut gangren. Biasanya kalau gangren itu disebabkan dari apa sih dokter? Kalau boleh tahu dokter? Ya, kembali lagi tadi, kenapa bisa terjadi gangren? Karena kematian atau terputusnya aliran darah atau kekurangan aliran darah, suplai darah ke tempat organ tersebut. Nah, beberapa hal yang menyebabkan terjadinya kekurangan aliran darah atau terputusnya bisa oleh karena faktor trauma. Pada saat terjadi trauma, aliran darah ke jari kita atau di seluruh tubuh, baik kaki maupun tangan putus, nah, akan terjadi kehitaman. Kemudian selain karena trauma langsung, bisa juga disebabkan oleh karena infeksi, ya. Pada saat infeksi terjadi, nah ini seringkali masyarakat agak kurang paham, dianggap lukanya kecil, dibiarin, akhirnya jadi infeksi. Nah, infeksi itu bisa jadi kerusakan pada pembuluh darah, pada dinding-dinding pembuluh darah, endotel dari pembuluh darah bisa rusak, akhirnya terjadi kematian jaringan. Selain karena trauma, selain karena infeksi, bisa juga disebabkan oleh karena gangguan pada pembuluh darah itu sendiri. Pada penyakit-penyakit tertentu, misalnya gangguan pada peripheral arterial disease, atau kita sebut venous insufficiency, atau di mana pembuluh darah itu mengalami kelainan, adanya plak-plak, adanya suatu proses perubahan struktur dari dinding pembuluh darah sehingga aliran darah itu menjadi menyempit ke daerah organ-organ tubuh kita. Itu semua bisa menyebabkan jadinya insufisiensi atau jadinya akhirnya berujung kepada gangren. Oke, kalau biasanya nih teman-teman kita ada yang keluhan seperti itu, biasanya gejalanya gimana sih dok? Nah, kalau seseorang mengalami gangren, pada umumnya diawali rasa nyeri, ya, rasa nyut-nyut, nyeri, kemudian kadang-kadang menjadi rasa kayak kesemutan, seringkali orang awam bilang geringging-geringging gitu, ya. Iya. Nah, itu tanda-tanda awal terjadi akan menuju kepada proses insufisiensi atau kekurangan aliran darah. Jika dibiarkan terlalu lama, akhirnya warna kulitnya jadi berubah menjadi warna pucat, kemudian jadi warna ungu. Dibiarkan jadi mungkin lama-kelamaan jadi menghitam. Nah, jika ada keluhan-keluhan seperti itu, rasa tidak nyaman pada anggota tubuh, terutama pada anggota tubuh bagian ujung, ya. Karena anggota-anggota tubuh kita yang paling ujung, termasuk jari-jari tangan, jari-jari kaki, itu merupakan end arteri atau pembuluh darah yang paling akhir. Nah, jadi dimana jika terjadi suatu penyumbatan, suatu penurunan aliran darah, otomatis akan terjadi rasa
nyeri, kesemutan, geringging, bukan tidak menutup kemungkinan kadang-kadang juga merasa kayak kebas-kebas gitu ya, karena aliran darahnya sana berkurang, akhirnya juga sarafnya jadi terganggu, lama-kelamaan jadi menghitam. Kalau ditemukan gejala-gejala seperti saya sebutkan tadi, ya segera periksakanlah ke dokter. Kalau penanganannya sendiri dokter, maaf, atau penyembuhannya gitu buat teman-teman gimana? Ya penanganannya, penyembuhannya yaitu kembali apa faktor penyebabnya itu yang kita atasi. Tadi sudah saya katakan di awal bahwa adanya penyumbatan, adanya kerusakan pada pembuluh darah, adanya penyempitan pada dinding pembuluh darah, itu semua harus kita atasi kalau kita ingin melakukan terapi atau pengobatan. Misalkan pada kasus trauma, putus ya pembuluh darahnya, ya kita harus melakukan penyambungan dari pembuluh darah supaya aliran darah ke sana cukup untuk memberi makan jaringan anggota tubuh kita. Kalau misalnya dia mengalami penyempitan, ya kita mesti longgarkan dinding pembuluh darah itu. Ya kita mesti lakukan, bisa kita lakukan dengan memberikan pengencer darah, atau kita berikan tindakan prosedur trombektomi kalau misalnya ada trombus. Ya kalau misalnya dia mengalami dindingnya menjadi menyempit, ya kita lakukan beberapa upaya exercise bisa, atau dengan obat-obatan untuk membuat dindingnya yang awalnya dia menjadi menyempit jadi melebar, atau kalau memang tidak berhasil dengan cara konservatif, kita lakukan tindakan surgery atau pembedahan. Kita potong daerah yang mengalami penyempitan, kemudian kita jaringan yang sehat itu kita sambung. Ya, seperti ibaratnya kayak ada selang gitu. Di bagian tengahnya itu mengalami penyempitan, selangnya itu anggaplah pembuluh darah. Kita potong yang mengalami penyempitan itu atau mengalami kerusakan. Jadi ujung yang masih sehat dengan ujung masih sehat kita repair, kita operasi, kita sambung supaya menjamin kecukupan aliran darah ke organ anggota tubuh kita. Yang satu lagi mungkin saya lupa. Kalau penyebabnya oleh karena infeksi, ya tentu infeksi harus kita atasi. Ya. Kalau penyebabnya oleh karena faktor-faktor yang memperberat, misalnya karena kondisi merokok, orang penderita diabetes yang tidak berobat dengan teratur, kemudian ada orang-orang dengan gangguan sistem pembuluh darahnya, ya tentunya faktor-faktor resiko atau faktor-faktor yang memperberat itu harus dihindari atau dikurangi lah. Rokok ya, kalau bisa dihentikan, ya mulai dari start dikurangi, kemudian akhirnya ujungnya dihentikan kebiasaan yang buruk merokok. Kemudian penderita DM berobatlah dengan teratur sehingga dinding-dinding pembuluh darah tidak mengalami kerusakan, tidak mengalami perubahan, akhirnya menjadi penyempitan atau aliran darah sana berkurang. Orang-orang yang menderita gangguan pembuluh darah, ya tentunya harus berobat rutin ke dokter penyakit dalam atau dokter hematologi onkologi, ya sehingga dinding-dinding pembuluh darah itu bisa dilakukan upaya pelebaran dengan memberikan obat-obatan seperti itu, Mbak. Berarti emang bisa ditangani ya dok ya. Ya jadi gitu. Kadang kan udah banyak yang takut dulu nih kok hitam gitu, ya. Takut nanti nggak bisa ditanganin, kenapa nih? Ternyata kan memang ada solusinya nih buat teman-teman sahabat Hermina. Yang penting pokoknya kalau misalnya memang sahabat Hermina ada keluhan, ada gejala seperti yang tadi disebutkan sama dokter Jeki, boleh langsung datang atau konsultasi dengan dokter Jeki. Dokter Jeki kebetulan ada praktek di kami untuk di poli eksekutifnya di hari Selasa dari jam 14 sampai jam 16, untuk di hari Kamis jam 9 sampai jam 11, di hari Sabtu jam 9 sampai jam 11, dan untuk di poli Kamala atau poli BPJS di kami di hari Selasa jam 16 sampai jam 17, untuk di hari Kamis jam 8 sampai jam 9, dan di hari Sabtu jam 8 sampai jam 9 pagi. Pokoknya jangan takut konsultasi langsung dengan dokter Jeki. Saya ingin nambahin sesuatu ya. Boleh dokter, silakan. Ya, pertanyaannya tadi saya menunggu nih pertanyaannya. Kalau misalnya sudah terjadi kehitaman kan, tadi yang kita upayakan kan upaya-upaya preventif, upaya-upaya mencegah jangan sampai kehitaman ya. Nah pertanyaannya gimana nih kalau jari saya sudah menghitam dok? Iya kan? Apakah itu masih bisa diterapi atau bisa disembuhkan ya? Iya betul dokter. Nah kalau sudah terjadi kehitaman sebenarnya itu jaringan sudah mati. Kita tidak akan bisa menghidupkan lagi jaringan yang sudah mati. Nah tetapi kita hanya bisa berusaha mempertahankan jaringan yang masih sehat. Nah kalau misalnya kerusakan kematian jaringan itu hanya terjadi kerusakan pada struktur kulit atau di bawah kulit,
tetapi rangkanya tulangnya belum terjadi kematian atau kita sebut necrotic bone atau terjadi infeksi pada dia punya tulang, itu harus kita cegah. Nah, kita bisa lakukan tindakan-tindakan microsurgery, artinya kita buang jaringan yang hitam itu, kemudian rangkanya tulangnya itu kita tutup kembali dengan jaringan yang sehat. Dengan teknik microsurgery kita bisa mempertahankan anggota tubuh yang sudah mati itu, artinya kita pertahankan panjangnya. Mungkin jika kita beruntung kita bisa mempertahankan fungsinya untuk dia bergerak, ya. Sepanjang struktur-strukturnya yang rusak itu tidak semua gitu. Kan struktur kita mulai dari kulit, subkutis, ada tendon, ada ligamen, ada peristeum, ada tulang, ada saraf dan pembuluh darah. Semua itu satu kesatuan. Nah, di mana semua itu diberi makan oleh pembuluh darah. Pada saat pembuluh darah kita mengalami kerusakan dan dia hanya terjadi kerusakan pada kulitnya saja, nah struktur-struktur lain masih bisa kita pertahankan dengan melakukan tindakan microsurgery secepatnya. Dengan cara kita buang jaringan yang mati kulitnya itu, kemudian kita lakukan teknik namanya flap atau kita lakukan tindakan skin graft, tergantung. Case demi case berbeda, tergantung seberapa berat kerusakannya, ya, sampai sedalam mana kerusakannya. Nah, kita perlu tahu juga bahwa teknik microsurgery atau penutupan luka pada saat terjadi kematian jaringan itu ada beberapa. Kita sebut step ladder atau ladder wound closure atau tahap-tahap penutupan luka. Mulai dari kita biarkan lukanya, kita buang jaringan yang mati, kita biarkan dia akan sembuh, tumbuh sendiri jaringannya, itu namanya secondary wound healing. Atau kita lakukan primary wound closure dengan cara kita buang jaringannya, jika masih bisa kita tutup, kita jahit. Atau kita lakukan tindakan skin graft, kita cangkok kulitnya. Kalau memang kulitnya itu masih bisa kita pertahankan dengan dasar yang masih ada, tetapi kalau misalnya sudah terlalu luas sampai jauh ke dalam, kita lakukan tindakan flap. Kita ambil bukan cuma kulit, tapi jaringan soft tissue lainnya. Kita bisa tanam jaringnya itu di daerah perutnya atau di daerah selah paha, atau kita tanam di daerah dada. Yang kita sebut namanya regional flap. Atau kita mengambilkan kulit dari tempat-tempat di sekitarnya, atau kita sebut sebagai local flap. Atau kita ngambil dari tempat lain, misalnya jarinya terpaksa mau nggak mau hilang nih satu ruas jarinya, kita bisa gantikan ruas itu dengan mengambil dari anggota tubuh yang lain. Misalnya kaki yang tidak terlalu penting, kita ngambil ruasnya itu, kita pindahkan ke jari tangan untuk menyambung. Nah, itulah tindakan-tindakan namanya microsurgery. Jadi sudah dengan kemajuan teknologi kedokteran, jari-jari yang mengalami kehitaman atau kematian itu bisa kita gantikan. Nah, tetapi seperti saya bilang tadi, bahwa tergantung derajatnya, kemudian seberapa besar kerusakannya, apakah kita bisa mengembalikan fungsinya atau hanya mempertahankan bentuk anatominya saja. Ya, nanti tentunya akan ada pemeriksaan, tentu akan penjelasan lebih lanjut kepada pasiennya mengenai tindakan-tindakan yang akan kita lakukan, apa keuntungannya, apa kerugiannya. Demikian Bu Nada. Good banget dokter. Jadi udah banyak nih teknologi-teknologi, kemajuan teknologi di bidang kedokteran ya dok, ilmu kedokteran. Jadi udah membantu banget nih untuk semua sahabat Hermina kalau misalnya memang ada keluhan seperti yang tadi dijelaskan dengan dokter Jeki gitu. Oh ya, untuk kebetulan dok, maaf saya izin promosi juga, untuk di kami sampai dengan bulan September ini kita juga ada promo untuk kemerdekaan, ada facial, peeling, sirkumsisi, suntik vitamin C, vaksin influenza untuk dewasa dan juga anak, dan juga ada scaling 2 rahang, untuk ada operasi katarak juga, sama ada USG kebidanan 4D. Yang pasti untuk teman-teman, terima kasih banyak Dokter Jeki untuk penjelasannya yang sangat mengedukatif sekali untuk sahabat-sahabat Hermina pagi ini. Terima kasih banyak atas kesempatan. Pasti sangat bermanfaat untuk kami semua dan sahabat Hermina. Jangan lupa jika ada keluhan seperti yang tadi dijelaskan oleh Dokter Jeki, boleh langsung datang konsultasi ke Dokter Jeki Chandra. Boleh bikin appointment atau bikin perjanjian dengan melalui aplikasi mobile apps Hermina, atau bisa juga melalui call center kami. Jadi terima kasih banyak atas waktunya Dokter Jeki. Selamat pagi. Baik sahabat Hermina, terima kasih, selamat pagi.